Ya pemirsa, buruknya pelayanan air bersih di Batam terus berlanjut. Aksi-aksi protes warga di beberapa kawasan juga belum membuahkan hasil. Di sisi lain, upaya pengelola air bersih di Batam dengan mengirimkan tangki air dinilai menjadi biang keributan warga karena tidak mencukupi. Aksi protes warga Central Park Residen ini dilakukan dengan memasang papan bunga duka cita. Dengan aksi ini, warga seolah menyindir pengelola air bersih di Kota Batam yang tidak dapat memberikan pelayanan maksimal. Di perumahan Central Park Residence, air hanya mengalir di malam hari dengan aliran yang sangat kecil dan tidak merata ke semua blok perumahan. Ironisnya, sejak papan bunga duka cita yang menjadi tempat ekspresi kekecewaan warga ini terpasang, penyaluran air tetap belum normal. Saat dikonfirmasi redaksi Batam TV, Ketua RT 1 Perumahan Central Park Residen, Surya Dharma Sitompul menyampaikan, jika tanggal 30 dan 31 Mei kemarin, air sempat mengalir pada tengah malam, meskipun sangat kecil dan tidak merata ke semua rumah warganya. Aliran air di perumahan ini kembali mati pada subuh dini hari. Untuk memastikan kebenaran kondisi yang dialami warga perumahan Central Park Residen, Ketua RT ini meminta Spam BP Batam sebagai pihak yang bertanggung jawab terkait pelayanan air bersih di Batam untuk meninjau langsung ke semua blok perumahan. Papan bunga ada pada malam 30 atau malam 31. Itu ada mengalir tapi kecil sekali di keran paling bawah yang tingginya hanya 1 jengkal atau 20 cm, tidak sampai ke kamar mandi. Itu pun hanya 1 blok, yaitu di blok B. Di blok-blok lain tidak ada. Di blok-blok lain itu pun ngalirnya hanya dia sampai ke parit, direndahkan lagi ke parit drainase, itu baru bisa menampung. Itu pun hanya pada malam hari yang sebelum subuh sudah mati kembali. Jadi seperti blok M, blok J, blok K, blok A, kita ada 16 blok. Jadi kalau hanya 1-2 blok yang mengalir kecil di depan, terus mereka katakan bahwa di Central Park sudah mengalir, itu tidak menjadi perwakilan. Kita ada 16 blok perumahan, ya. Dari 16 blok itu tolong dicek 16 blok itu, dan juga hidupnya jangan hanya di malam hari. Kalau malam hari tidak sampai ke bak dan tidak sampai ke penampungan, sama saja membuat masyarakat bergadang, ya. Tolong dihidupkan di saat siang hari dan malam hari, 24 jam. Tidak usahlah 24 jam, saya kasih diskon 4 jam, jadi 20 jam. Ketua RT ini bahkan membandingkan pelayanan air saat ini dengan pelayanan air saat masih dikelola oleh PT Adia Tirta Batam. Kita ambil di bulan puasa saja, 1 bulan yang lalu, kita flashback 1,5 bulan yang lalu. Siang malam kita lancar, ya, sampai ke kamar mandi, ya, sampai kamar mandi itu lancar. Kita tidak pernah ribut-ribut. Di zaman ATB juga kita lancar. Hanya pernah ada trouble, yaitu di saat penyumbatan di pipa, ya, yang seharusnya meteran 4 inci, dipasang waktu itu meteran 2 inci di pipa 4 inci, ya. Jadi meteran itu dilepas, ya, disambungkan, diganti penyambungannya secara langsung oleh tim ATB. Alhamdulillah lancar. Itu hanya sekali itu saja, karena ada penyumbatan. Setelah menjadi beralih ke Moya, ya, dikelola oleh ABHI, penurunan drastis, ya. Pipa yang sama dari Duryangkang, dari Muka Kuning, waduk yang sama, ya, pengelola dengan tim orang-orang yang hampir sama dengan ATB, ya, tetapi airnya tidak lancar, ya. Pahami. Tolong pimpinan BP Batam cek ke bawah. Ada apa? Kenapa harus diributkan? Malamnya harus ngalir, tiba paginya mati lagi. Jangan begitu. Tolong.
24 jam. Saya diskon 20 jam. Pak. Di sisi lain, penyaluran air bersih dengan tangki air oleh Spam Batam juga dinilai tidak mencukupi kebutuhan warga. Bahkan berpotensi menjadi biang perselisihan karena warga berebut untuk mendapatkan air bersih. Sementara salah satu staf Humas BB Batam yang menghubungi redaksi Batam TV terkait pelayanan air bersih di perumahan Sentral Park Residen menyebut, jika di perumahan tersebut air tetap mengalir pada malam hari. Saat ini pengelola air bersih di Batam tengah berupaya melakukan pembenahan untuk perbaikan pelayanan air bersih. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.